Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Benua awan kuno, kota awan surgawi. Itu adalah akhir tahun yang lain. Bagi para kultivator, itu hanyalah momen yang tidak penting dalam hidup mereka. Namun, bagi manusia, ini mendekati akhir tahun, waktu terpenting dalam setahun. Di seluruh kota awan surgawi, kecuali beberapa rumah besar dan penginapan kultivator, sebagian besar jalan, gang, dan gang tertutup salju putih bersih. Sesuai dengan kebiasaan lama yang telah diwariskan dari waktu ke waktu, setiap rumah tangga menyelipkan cabang persik yang baru dipotong di antara tepi jendela dan menempelkan bait berwarna cerah di kusen pintu. Di malam hari, matahari sudah terbenam, dan langit sudah gelap. Ada sebuah jalan di timur kota awan surgawi tempat manusia berkumpul. Pedagang di kedua sisi jalan telah menyalakan lentera merah besar dan menggantungnya bersama dengan spanduk dan tanda anggur, menerangi seluruh jalan dengan terang. Di jalan, uap mengepul di mana-mana, dan aroma semua jenis makanan sekuler memenuhi udara. Dicampur dengan segala jenis suara menjajakan berirama, sangat hidup dan penuh dengan bau kembang api. Seorang gadis cantik berjubah merah dengan sosok yang sangat indah berjalan perlahan di tengah kerumunan, memegang manisan buah berwarna cerah yang menggiurkan di tangannya. Seluruh wajahnya terkubur di tudung lebar jubah, dan dia tampak sedikit kesepian. Kakak dan yang lainnya juga tidak ada di sini. Aku tidak tahu kapan Penatuali akan kembali. Gadis itu membuka gigi putih mutiaranya dan menggigit Houghton yang terbungkus lapisan gula. Dia menahannya di mulutnya dan bergumam samar. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekilas ke ujung jalan. Di antara kerumunan, ada seorang pria berjubah hitam tinggi. Dia berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Gadis itu terkejut pada awalnya, lalu matanya yang berbentuk almond melebar. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia buru-buru menelan Houghton di mulutnya dan berjalan cepat untuk menyambutnya. Ketika dia dekat dengan pria itu, dia melihat melalui kerumunan bahwa ada seorang gadis kecil dengan bibir merah dan gigi putih di samping pria itu. Saat ini, gadis kecil itu sedang menarik ujung baju pria itu dengan kedua tangannya, mengerutkan hidungnya dan melihat sekeliling. Penatuali, Senior Lee. Sesampainya di depan pria itu, gadis itu segera menurunkan tudung di kepalanya dan membungkuk kepada pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam ini tidak lain adalah Han Li yang datang jauh-jauh dari benua Wastelen. Dan gadis berjubah itu tentu saja Meng Qianqian yang telah tinggal di kota awan surgawi. Tidak perlu upacara. Saya memasuki kota dari gerbang timur dan kebetulan merasakan aura Anda, jadi saya datang. Han Li berkata sambil tersenyum. Paman, siapa dia? Ranahnya sangat rendah, dan bakatnya sangat biasa. Jin Tong, yang berdiri di samping Meng Qianqian, mengalihkan pandangannya dari makanan lezat di jalan dan menaksir Meng Qianqian. Dia adik perempuanmu. Han Li merasa sakit kepala saat mendengarnya. Meng Qianqian menundukkan kepalanya karena malu dan memanggil dengan lembut, kakak senior, tolong jaga aku. Mendengar ini, Jin Tong berseri-seri dengan gembira. Si Mei yang baik, ini hadiahmu. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebotol pil entah dari mana dan melemparkannya ke Meng Qianqian. Ayo kembali ke taman melihat bulan dulu. Aku punya beberapa instruksi untukmu. Han Li melihat bahwa orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh. Meskipun banyak dari mereka tidak berani berhenti dan menatapnya, mereka masih meliriknya. Iya, Meng Qianqian dengan cepat merespons. Baunya sangat enak. Aku ingin makan dulu sampai kenyang. Jin Tong mengerutkan hidungnya saat mencium aroma yang berasal dari restoran. Han Li tidak berani meninggalkannya sendirian di sini. Jika gadis kecil ini benar-benar makan sepuasnya, maka setengah dari Heavenly Cloud City akan cukup untuknya. Dia berkata, baiklah,
Sudah lama sejak saya makan hal-hal ini. Restoran mana yang memiliki makanan terbaik? Jin Tong menelan ludahnya dan tidak sabar menunggu. Apakah ada restoran besar di dekat sini? Saya sudah lama tidak makan makanan sekuler. Saya sangat merindukannya. Han Li menatap Meng Qianqian dan berkata, "Ya, ada. Restoran Grand Cheerfulness dan rumah Hui Chun di dekatnya sangat bagus. Aku akan mengantarmu ke sana." Meng Qianqian mengangguk berulang kali. Hari-hari ini, dia sering berjalan-jalan di sepanjang jalan ini. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia akrab dengan makanan di jalan, dia cukup akrab dengannya. Dia segera membawa Han Li ke restoran Grand Cheerfulness terdekat. Alhasil, sebelum mereka berjalan di sudut jalan, Jin Tong tertarik dengan toko bakpao di pinggir jalan. Roti kukus daging kambing dari toko ini juga sangat terkenal di dekatnya. Anda bisa mencobanya. Meng Qianqian melihat ini dan merekomendasikan. Setelah Han Li mengangguk, mereka bertiga duduk. Pelayan yang menyambut mereka adalah seorang bungkuk. Melihat bahwa mereka bertiga memiliki sikap yang luar biasa, dia dengan cepat berlari dan bertanya sambil tersenyum, "Tiga tamu, apa yang ingin kamu makan?" "Roti kukus daging kambing kami adalah yang terbaik dalam 100 mil. Pertama, beri aku 3 nampan roti kukus daging kambing dan 3 mangkuk sup jeroan ayam itik kambing. Masak sampai empuk." Meng Qianqian mengeluarkan batangan perak dan memesan. "Oke." Pelayan itu menjawab dan berbalik. Tidak lama kemudian, 3 nampan roti kukus daging kambing disajikan di atas meja. Jin Tong tidak tahan lagi. Dia mengambil roti kukus daging kambing putih yang lebih besar dari tangannya dan menggigitnya. Kulit lembut roti itu digigit, dan sup emas mengalir keluar. Aroma daging memenuhi mulutnya. Wajah Jin Tong dipenuhi kepuasan saat dia mengunyah dengan cepat. Pelayan, yang tidak berbalik tepat waktu, sangat terkejut hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Dia takut wanita muda itu akan tersiram air panas dan dia harus memikul tanggung jawab penjaga toko. Tepat ketika dia hendak memperingatkannya, dia melihat bahwa wanita muda itu telah menghabiskan roti kukus pertamanya. Dia menyeka minyak dari sudut mulutnya dan buru-buru mengambil roti kukus kedua untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Setelah itu, kecepatan mengunyah wanita muda itu menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, dia bahkan tidak terlihat mengunyah. Satu demi satu, roti kukus daging kambing menghilang ke dalam mulutnya. Pelayan menatapnya dengan bingung, mulutnya setengah terbuka. "Paman, aku tidak menyangka, roti kukus daging kambing ini begitu enak. Beri aku 100.000 nampan." Wajah Jin Tong penuh keterkejutan saat dia berteriak keras. Kali ini, tidak hanya pelayan dengan si bungkuk yang tercengang, tetapi pengunjung lainnya juga melihat ke atas. "Apakah ini benar-benar enak?" Han Li berkata dengan gembira. "Iya." Jin Tong mendecakkan bibirnya dan berkata, "Hei, berapa banyak yang tersisa? Kami akan mengambil semuanya." Han Li tersenyum. Pelayan itu tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Han Li mengira pelayan itu khawatir dia tidak punya cukup uang untuknya, jadi dia mengeluarkan uang perak. Tapi kemudian dia ingat bahwa dia tidak memiliki perak selain semua jenis harta karun dharma dan bahan roh. Yang paling dia miliki adalah batu esensi surgawi. Han Li mungkin adalah orang pertama di kota yang begitu kaya sehingga dia bahkan tidak punya uang untuk membayar tagihannya. Melihat ini, Meng Qianqian mengerti. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan batu roh tingkat menengah dan meletakkannya di atas meja. Dibandingkan dengan orang-orang di dunia manusia dan dunia roh, orang-orang di wilayah surgawi Beihan memiliki umur yang lebih panjang dan fisik yang lebih kuat. Meskipun mereka masih menggunakan emas dan perak sebagai mata uang dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak asing dengan batu roh, uang para dewa. Ini karena batu roh mengandung ki spiritual langit dan bumi. Jika orang biasa membawanya, meskipun mereka tidak dapat secara langsung menyerap ki spiritual di dalamnya,
mereka masih dapat memperoleh manfaat halus darinya dan mencapai efek memperpanjang umur dan memperkuat tulangnya. Oleh karena itu, batu roh, sebagai mata uang tingkat tinggi, juga beredar di dunia fana dan bahkan dicari oleh para pedagang kaya. Tapi batu roh yang dikeluarkan Meng Qianqian jauh lebih baik daripada batu roh biasa, jadi sangat langka di pasaran, sehingga langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Untungnya, nyonya bos toko roti kukus juga tertarik dengan keributan itu. Dia dengan tenang melirik batu roh kelas menengah di atas meja. Setelah menanyakan alasannya, dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang bangsawan. Dia tersenyum dan berkata, "Saya berhutang budi kepada tamu mulia karena menganggap saya begitu tinggi. Batu roh ini terlalu berharga, bagaimana mungkin saya berani menerimanya?" Saat dia berbicara, dia sudah memasukkan batu roh ke dadanya. Pemilik pergi untuk menyapa beberapa pelanggan tetap di sekitar dan menyuruh mereka datang lagi besok. Orang-orang di sekitar mendengar nasihat pemilik dan tahu bahwa mereka bertiga bukanlah orang biasa, jadi mereka berhenti melihat ke arahnya. Ketika sadar kembali, ternyata roti mereka sudah habis. Dibandingkan dengan rasa harta dharma, ini benar-benar rasa yang berbeda. Jin Tong berkata dengan gembira, "Kakak senior, kamu biasanya makan harta dharma." Meng Qianqian menatap gadis di depannya dan sedikit terkejut. Tentu saja, apa lagi yang bisa dimakan di kota ini? Jin Tong melihat keluar toko dan bertanya lagi. Ini bukan satu-satunya toko di jalan ini. Ada kue wijen jembatan kuning, kue teratai, pangsit fermentasi, pangsit renyah, kepala kelinci pedas, mie nasi lintas jembatan, pangsit minyak cabai, ayam pengemis, pancake daun bawang, pangsit sup. Meng Qianqian buru-buru berkata. Sebelum dia selesai menghitung, mata Jin Tong berbinar dan dia hanya bisa menelan ludahnya. Meskipun aku tidak tahu apa itu, hanya dari namanya saja terdengar sangat kuat. Baiklah, setelah kita selesai makan di sini, segera bawa aku ke yang berikutnya. Matanya sudah berubah menjadi bulan sabit, dan dia dengan sembarangan menyeka air liurnya saat dia berbicara. Saat mereka berbicara, pelayan yang membungkukkan badan datang dengan membawa 10 keranjang roti lagi. Jin Tong menghisap dan 10 keranjang roti sudah ada di perutnya. Han Li tidak bisa menahan senyum saat melihat pemandangan ini. Dia mengambil mangkuk dan menyesap sup haggis. Supnya agak keruh dan rasanya kuat, tapi tidak ada bau amis. Begitu masuk ke tenggorokannya, dia merasakan perutnya menghangat. Ini adalah rasa yang sudah lama tidak dia rasakan. Han Li lupa sudah berapa tahun sejak dia mencicipi makanan dunia fana. Semangkuk sup haggis ini tiba-tiba menariknya kembali ke dunia fana. Dia tidak bisa tidak memikirkan desa pegunungan yang terisolasi namun sederhana di dunia fana. Dia melihat sekeliling ke orang-orang di sekitarnya dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dapur toko roti itu ramai dengan aktivitas. Keranjang roti daging kambing yang baru dipanggang terus-menerus dikirim ke meja Han Li. Tangan kecil Jin Tong dan mulutnya yang tidak terlihat terlalu besar tidak pernah berhenti makan. Segera, satu keranjang demi satu, dia melahap 70 keranjang roti kukus seperti angin puyuh yang menyapu awan. Kerumunan, yang berhenti memandangi mereka, tertarik lagi. Melihat ini, Han Li tidak punya pilihan selain meminta Meng Qianqian untuk membayar tagihannya. Kemudian, dia meninggalkan toko roti bersama Jin Tong, yang belum sepenuhnya menikmatinya, dan pergi ke toko kue biji wijen berikutnya. Toko kue biji wijen dijalankan oleh seorang lelaki tua yang berusia hampir 80 tahun bersama cucunya. Tentu saja, hasilnya tidak sebagus toko roti sebelumnya. Karena kue biji wijen butuh waktu lama untuk keluar dari oven, Jin Tong segera kehabisan stok. Meskipun kue biji wijen adalah kelezatan yang sangat umum di antara orang-orang, lelaki tua ini telah mempelajari dan meraba-raba perdagangan ini selama 60 tahun penuh, dan dia telah menciptakan banyak spesialisasi.
Kue biji wijennya renyah di luar dan renyah di dalam, serta harum dan lezat, menyebabkan Jin Tong berseru puas dan sering meminta nambah. Oleh karena itu, ketika Jin Tong meminta nambah, Qian menghadiahinya dan menikmati menjadi kakak perempuan tertua. Ini adalah pertama kalinya bisnis lelaki tua itu begitu baik setelah bertahun-tahun. Dia tahu bahwa Jin Tong sangat menyukai kue biji wijen yang dia buat. Dia sangat senang sehingga dia terus memuji gadis itu kepada Han Li karena nafsu makannya yang baik. Setelah Meng Qian membayar tagihan, dia mengajak Jin Tong dan yang lainnya untuk makan kue beras. Untungnya, penjaga toko sudah menyiapkan sepanci besar pangsit beras dengan isian wijen, isian pasta kacang merah, dan isian 5 biji osmanthus. Han Li dan yang lainnya segera menyelesaikannya. Segera, berita bahwa ada pemakan besar menyebar ke seluruh jalan. Akibatnya, semua toko di jalan mulai mendesak koki mereka untuk menambah jumlah makanan ringan yang terkenal. Setelah selesai, mereka akan menyiapkan meja di tepi jalan dan meletakkan barang-barang seperti kue kacang, roti gulung keledai, es panekuk, dan sebagainya. Saat ini, Jin Tong bahkan lebih bahagia. Dia berjalan di sepanjang jalan seperti tornado, menyapu semua makanan lezat di pinggir jalan. Hanya Han Li dan Meng Qian yang tertinggal untuk membayarnya. Dari senja hingga bulan terbit di atas puncak pohon, semua toko di jalan yang dikunjungi Jin Tong sudah lama tutup untuk bisnis. Namun, separuh jalan lainnya yang belum dia kunjungi masih terang benderang. Banyak penjaga toko menggosok kepalan tangan sambil menunggu dengan cemas. Itu karena selain memiliki nafsu makan yang baik, King of Gluttons ini juga sangat dermawan. Selama dia senang makan, dia akan memberikan hadiah. Selain itu, hadiahnya bukan perak, tapi batu roh. Selain itu, bukan batu roh tingkat rendah, tetapi batu roh tingkat menengah. Beberapa toko bahkan telah menerima batu roh bermutu tinggi, yang merupakan sesuatu yang bahkan membuat iri beberapa kultivator. Tabungan kecil Meng Qian sudah lama dikosongkan oleh Jin Tong. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Han Li dengan santai melemparkan kantong padanya. Meng Qian tercengang saat dia menyapu indera ilahi melewatinya. Tas itu diisi dengan batu roh kelas atas, lebih dari 10.000. Ini telah diambil Han Li dari beberapa dewa emas di Mansion Netherfrost belum lama ini. Sekarang dia memiliki periode relaksasi yang langka, dia secara alami senang membiarkan Jin Tong bersenang-senang dan menikmati makanan lezat dunia. Dengan susah payah, ketiganya akhirnya sampai di depan Broad Delight Restaurant. Penjaga toko di White Cheerful Restaurant adalah seorang pria pendek dan gemuk yang mengenakan brokat. Ketika dia melihat Han Li dan yang lainnya tiba di pintu masuk restoran, dia langsung menyambut mereka dengan wajah penuh senyuman. Dia tak henti-hentinya berseru, "Tamu terhormat telah tiba, tamu terhormat telah tiba." Han Li memandangnya dan menemukan bahwa dia sebenarnya adalah seorang kultivator di tahap akhir dari alam pendirian yayasan. "Apakah ada kursi kosong di lantai atas?" Han Li melirik pintu masuk tangga dan bertanya. "Iya, silakan ke atas." Penjaga toko yang gendut memimpin jalan dan menyapa ketiganya. Ketika mereka naik ke atas, Han Li menemukan bahwa meskipun lantai atas terang benderang, tidak ada seorang pun di sana. Dia tidak tahu apakah itu karena sudah terlambat atau penjaga toko sengaja melakukannya. "Kami akan memesan semua meja dan kursi di lantai atas. Sajikan saja semua makanan dan anggur di restoran dan penuhi semua meja." Setelah ketiganya duduk di dekat jendela, Meng Qian melirik ke seluruh lantai 2 dan menginstruksikan penjaga toko. "Baiklah, tolong tunggu sebentar, Yang Mulia Abadi." Penjaga toko yang gendut itu menanggapi dan turun ke bawah. Saat ini, Jin Tong masih memegang sepotong besar kue kembang sepatu di tangannya. Untuk beberapa alasan, dia hanya makan sedikit, wajah kecilnya penuh kepuasan. Han Li menarik pandangannya dan menatap Meng Qian saat dia tiba-tiba bertanya,
mengapa kamu sendirian di sini? Kemana kakakmu pergi? Wajah Meng Qianqian tiba-tiba menegang dan dia buru-buru berkata, ketika saya melihat Tuan Li kembali, saya sangat senang sampai saya benar-benar melupakan masalah ini. Saya baru saja akan melaporkan kepada Anda bahwa saudara laki-laki saya dan saudara Sun membawa Meng Xiong dan yang lainnya kembali ke negara Mengci. Ketika Han Li mendengar ini, dia merasa nama itu agak familiar. Dia tidak bisa menahan cemberut dan ekspresi kenang-kenangan muncul di wajahnya. Meng Qianqian menatap keningnya dan tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Bangsa Mengci, apakah kampung halamanmu? Han Li mengingat dan berkata, iya, ini tanah air kita. Setelah Brother Sun menerobos ke ranah transformasi dewa, dia ingin kembali dan mencari keadilan untuk klan Sun. Kakakku tidak bisa membujuknya dan sedikit khawatir, jadi dia mengikutinya. Meng Qianqian mengangguk dan berkata, sementara mereka berdua sedang berbicara, hidangan di Fast Delight Restaurant disajikan satu per satu. Saat pramusaji di samping dengan cepat membacakan nama-nama hidangan, sederet makanan lezat yang tampak, tercium, dan terasa enak memenuhi 7 hingga 8 meja. Ketika Meng Qianqian melihat bahwa Han Li tidak berbicara, dia merasa sedikit gelisah dan berusaha membela mereka berdua. Tuan Li, bukan karena mereka tidak mematuhi perintah Anda, hanya saja, mereka hanya tidak tahu bagaimana menghubungi Anda. Tolong jangan salahkan mereka untuk ini. Kakak Sun biasanya terlihat seperti tidak terjadi apa-apa, namun nyatanya, dia tidak pernah melepaskan masalah ini. Kalau tidak, dengan temperamennya, dia tidak akan begitu rajin berkultivasi. Tidak apa-apa, aku tidak pernah melarangmu membalas dendam, tetapi kamu harus menunggu sampai kamu cukup kuat. Nyatanya, kali ini aku kembali ke kota awan surgawi untuk memberitahumu sesuatu, kata Han Li dengan lambaian tangannya. Ekspresi Meng Qianqian santai dan dia segera membungkuk dan berkata, terserah Anda, Tuan Li. Ini bukan masalah besar. Hanya saja aku akan meninggalkan alam surgawi Beku Utara, dan aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Aku di sini hanya untuk membuat pengaturan untukmu, Han Li berkata. Tuan Li akan pergi, mengapa tidak membawa kami bersamamu? Meskipun kami tidak bisa banyak berguna, setidaknya kami bisa melakukan beberapa tugas untukmu. Ekspresi Meng Qianqian sedikit berubah dan dia buru-buru berkata. Ini adalah perjalanan yang berbahaya, jadi aku tidak bisa membawamu bersamaku. Saya sudah menyiapkan beberapa pil obat dan harta ajaib untuk Anda, serta beberapa teknik kultivasi lainnya. Semuanya ada di gelang penyimpanan ini. Karena mereka tidak ada di sini, Anda dapat memberikannya kepada mereka di masa depan. Han Li melambaikan tangannya dan berkata lagi. Setelah dia mengatakan ini, meskipun ekspresi Meng Qianqian sedikit suram, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Selain itu, ada 30 topeng kepala binatang di gelang penyimpanan. Semuanya adalah item penyembunyi aura terbaik, dan mereka telah diproses secara khusus oleh seseorang. Beberapa batasan telah disesuaikan, dan saya telah merekam cara menggunakannya pada slip giok di dalam gelang penyimpanan. Di masa depan, jika Anda menghadapi bahaya apapun saat bepergian di alam surgawi, Anda dapat menggunakannya untuk mengubah penampilan dan menyembunyikan jejak Anda, lanjut Han Li. Setelah itu, dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan gelang penyimpanan putih dan menyerahkannya. Terima kasih, Tuan Li, karena begitu perhatian. Meng Qianqian mengambilnya dan berkata, setelah jangka waktu tertentu, semua kekuatan utama di alam abadi Beku Utara mungkin dirombak, dan mungkin ada badai yang tak terbayangkan pada saat itu. Saat Yun Gui dan yang lainnya kembali, segera berangkat ke Pulau Wumeng di Laut Angin Hitam. Saya sudah membuat pengaturan di sana, dan seseorang secara alami akan menemui Anda ketika Anda tiba, kata Han Li setelah jeda. Iya, Tuan Li, kata Meng Qianqian segera. Ketika keduanya berhenti berbicara untuk sementara,
mereka melihat sekeliling dan melihat bahwa makanan di atas meja semua telah habis dimakan oleh Jin Tong. Han Li tersenyum dan menggoyangkan pergelangan tangannya untuk mengeluarkan sepanci anggur berkualitas yang dia peroleh dari Taoist Huyan sebelum mereka berpisah. Dia menuangkan cangkir untuk dirinya sendiri dan Meng Qianqian, lalu memegang cangkir itu dan meminumnya sendiri. Meng Qianqian tersanjung dan dengan cepat mengambil cangkir anggur dengan kedua tangan. Dia menundukkan kepalanya dan mencium aroma anggur. Dia memandang Han Li yang sudah menoleh untuk melihat keluar jendela, tapi dia tidak meminumnya untuk waktu yang lama. Langit di luar jendela semakin gelap, dan cahaya bulan yang redup seperti air yang mengalir di atas atap di kejauhan, membuatnya tampak agak dingin. Han Li melihat bulan yang memudar di langit dan mulai memikirkan langkah selanjutnya. Pada saat ini, alisnya tiba-tiba berkerut, dan matanya menyipit. Dia melihat afterimage jatuh dari langit di barat kota. Meng Qianqian juga merasakannya dan kulitnya berubah. "Ayo pergi," kata Han Li. Meng Qianqian mengangguk dan mengeluarkan batu roh. Dia kemudian meletakkannya di atas meja. Han Li segera meraih Jin Tong yang masih memegang dua kaki babi di satu tangan, dan memegang bahu Meng Qianqian dengan tangan lainnya. Mereka bertiga langsung menghilang dari lantai 2 Broad Cheerfulness Restaurant. Hampir dalam sekejap, mereka bertiga muncul di Moon Viewing Garden di sebelah barat kota. Setelah memasuki halaman di area A, Han Li melihat sosok yang jatuh dari langit. Itu adalah burung biru besar yang ditutupi bekas luka. Burung besar itu sepertinya juga melihat Han Li dan yang lainnya. Matanya berkedip dan mengeluarkan tangisan serak. "Nian Yu," wajah Meng Qianqian menjadi pucat dan dia dengan cepat terbang menuju burung besar itu. Han Li meletakkan anak emas di tangannya dan mengikuti mereka. Jin Tong awalnya sedang makan dan sangat tidak senang tiba-tiba diseret ke sini. Saat dia hendak mengeluh, dia melihat burung biru besar yang penuh dengan bekas luka.